Aku boleh minta tolong di apa screen share-nya di multiple ya biar bisa ini. Oh, ada yang dari Solo, Malang. Wah, kemarin aku ke Malang. Palembang, Masya Allah. Pekanbaru, Binjai. Jogja, Bandung. Hai Widya. Bogor, Jogja, Purwokerto, Pontianak. Rame ya Kak ya? Oh, Lombok. Wow, cool, cool, cool. Rame banget Kaltara. Wah. Jember, Palangkaraya. Nice, nice. Oke. Sudah 120-an orang. Terima kasih. Insya Allah nanti kita akan banyak diskusi ya. Aku sharing. Dan teman-teman nanti boleh lebih enak nanya ya. Jadi apa yang saya lakukan ini ada yang based on experience, ada yang saya abstraksiin. Jadi dulu waktu bikin sedekah buku mungkin 7 tahun yang lalu 2014 itu pas bikin sekarang bisa ambil lesson learn dari saya gitu ya, pembelajaran dari saya waktu itu pertama bikin kayak gimana gitu kan. Nah mungkin ada sedikit juga teoritis, yang mana teoritisnya itu sebenarnya tadi ya saya abstraksiin, oh ternyata saya udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu waktu bikin sedekah buku gitu. Nah saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihatkah? Jelas, jelas? Sudah. Ya, hari ini kita akan diskusi tentang penggalangan donasi. Donasinya tapi spesial gitu ya, donasi buku. Tapi sebenarnya penggalangan donasi itu banyak bentuknya, dan nanti saya akan share beberapa bentuk yang mana itu sebenarnya bisa diaplikasikan ataupun juga diubah gitu ya, disesuaikan dengan kondisi teman-teman, dimanapun teman-teman berada, di kota besar ataupun kota kecil, di online maupun offline gitu ya. Jadi itu bisa banget di apa ya, di adjust gitu ya, diadaptasi. Ya teman-teman, ini aku tadi udah dikenalin ya sama Kak Dora. Aku sekarang share tentang 4 hal di situasi ini, di hari ini, tentang fundraising atau penggalangan dana, penggalangan donasi ya. Terus juga tipe-tipenya seperti apa, lalu mungkin nanti banyak share tentang apa sih yang sudah dilakukan Sedekah Buku Indonesia gitu ya. Nah, fundraising atau penggalangan donasi itu apa sih gitu ya? Sebuah kegiatan di mana kita mencari alternatif pendanaan. Pendanaannya tuh dananya bentuknya apa nih? Ada yang bentuknya fisik, buku misalnya, ada juga yang ya. Dua-duanya sebenarnya bisa banget dilakukan penggalangan gitu. Entah itu di kegiatan yang masih sifatnya komunitas ataupun yang sudah menjadi yayasan ataupun yang sudah besar gitu ya organisasinya, itu tetap perlu melakukan yang namanya fundraising. Untuk apa gitu ya? Kita ngelakuin fundraising tuh atau penggalangan dana itu untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk menjalankan misi kita nih teman-teman, kan di generasi literasi itu pasti ada misinya yang spesifik untuk literasi. Saya beri contoh nih, sebuah organisasi di Afrika Selatan punya niat tulus ya, niat terkena tuberkulosis gitu kan. Hanya saja dia tidak mampu untuk memperpanjang masa di mana niat itu bisa dijalankan karena kurang dana gitu kan. Taulah untuk bisa mendapatkan pula yang sekarang masih kita lihat adalah lembaga anti narkoba gitu kan. Mereka sebenarnya punya niat atau misi yang bagus banget gitu ya, ingin mengurangi orang-orang atau tingkat pemakai gitu kan. Terus juga pengen mengurangi peredaran narkoba misalnya seperti itu. Nah, kita nih komunitas-komunitas terkait dengan literasi pasti punya misi-misi khusus yang mana kita pengen misinya nggak cuma setahun dong, nggak cuma 2 tahun dong. Kalau bisa kayak sedekah buku 7 tahun, kalau bisa lebih dari 7 tahun itu pengennya kayak gitu. Nah, fundraising salah satu langkah yang bisa dipakai gitu ya. Hanya saja menurut sebuah penelitian dari Unpad, oh ini dari sumber yang lain ya,
65-75% organisasi itu belum punya strategi fundraising. Sama seperti yang dulu Sedekah Buku lakukan. Kita nggak ada strategi, kita cuma mikir ini gimana, oh berarti kita harus caranya gimana. Kita punya resource apa aja. Nah, jadi tidak menggunakan strategi. Nah, sekarang hari ini aku mau share tentang strateginya, gitu ya. Nanti tadi seperti yang aku bilang sebelumnya, disesuaikan dengan kondisi, timeline, resource atau sumber daya teman-teman dimanapun teman-teman berada, gitu ya. Ini tentang organisasi ya, saya ada penelitian-penelitian tentang kapasitas organisasi yang sering terjadi adalah tadi keberlanjutan dari program, gitu ya. Jadi kita pengennya tadi ya, nggak cuma setahun, 2 tahun, gitu. Nah, penggalangan dana itu penting untuk menjalankan misi, dampaknya jangka panjang, organisasinya tetap hidup, dan juga memanfaatkan semua potensi dan sumber daya. Gitu. Nah, penggalangan dana ini biasanya itu kita lakukan tidak sendiri, tapi biasanya ada kelompok gitu ya. Terus ada yang nge-manage atau ada yang mengelola, di mana kita nih sebagai organisasi literasi itu bisa mengidentifikasi siapa-siapa aja orang yang berpotensi untuk memberikan pendanaan gitu ya, memberikan ya donasi gitu ya, donasi apapun bentuknya, buku ataupun dana. Di mana orang-orang yang kita identifikasi itu sebenarnya punya value yang sama kita. Values-nya itu maksudnya adalah dia concern terhadap literasi. Dia si calon pemberi donasi ini gitu ya punya concern ke literasi, tertarik dengan dunia baca, tertarik dengan dunia anak, tertarik dengan punya kepribadiannya tuh senang berbagi gitu kan. Kita harus nemuin orang-orang itu. Dan juga setelah kita tahu orang-orangnya ada di mana atau organisasi-organisasinya ada di mana, kita lakukan langkah pendekatan kepada orang-orang tersebut gitu. Supaya tadi ya dia bisa saja memberikan pendanaan atau memberikan donasi itu bentuknya nggak cuma satu kali ngasih doang, tapi bisa berkali-kali gitu. Oke, sampai di sini teman-teman soal penggalangan. Oh, suara aku putus-putus ya? Oh, oke. Boleh nanti kalau suaraku putus-putus di ini lagi ya, di reminder. Thank you, Gendis. Jadi, aku coba ulang lagi adalah, kalau semoga tadi intinya adalah kalau kita sedang menggalang donasi, kita tahu kita harus mencari atau menemukan orang-orang yang sama punya misi atau punya values dengan organisasi kita. Dengan dunia literasi, dunia anak-anak, dunia pengembangan diri, misalnya dunia baca, kita harus mengidentifikasi orang-orang itu. Supaya tadi ya kita bisa menggalang donasi dari mereka. Nah, sebenarnya ada beberapa tipe penggalangan donasi gitu ya. Oke, sorry ini agak loncat. Ada 4 tipe penggalangan donasi. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan penggalangan dana melalui dialog. Jadi ketemu dengan orangnya langsung, ngobrol. Gitu ya. Yang kedua, itu kita penggalangan dana ke organisasi ataupun perusahaan. Ini lumayan lama stepnya, dan biasanya corporate itu lihat track record kita, gitu. Kita udah pernah galang dana seperti apa, bagaimana hasilnya, kemana aja dan seterusnya. Ini biasanya juga ada seleksinya, gitu ya. Lalu fundraisingnya multi channel, semua dilakukan, mau offline, mau online itu dilakukan penggalangan donasinya. Dan juga yang terakhir adalah strategi yang terakhir adalah kita memaintain ya, menjaga hubungan dan juga mengembangkan hubungan dengan pendonor atau para donatur, dan nanti mereka harapannya bisa donasi lagi gitu ya, entah itu buku ataupun tadi ya sejumlah dana gitu. Saya coba diskusi atau menjelaskan lebih dalam tentang strategi penggalangan donasi yang dilakukan oleh sebenarnya bahkan sebuah organisasi yang besar sekalipun gitu ya. Contohnya WWF, contohnya Greenpeace. Kalau zaman dulu kita masih datang ke mall atau teman-teman di tempat-tempat umum,
kalau teman-teman suka lihat ada orang dari organisasi ini gitu ya, dia entah itu bawa brosur, entah itu bawa tab, entah itu dia langsung datang boleh minta waktunya sebentar Kak, gitu kan. Mereka mau menjelaskan bahwa mereka punya apa? Punya misi tertentu. Misi menyelamatkan hewan, misi melindungi hutan misalnya, terus untuk mengurangi plastik. Nah, kalau kita itu punya misi untuk meningkatkan kemampuan literasi pada anak-anak misalnya atau remaja gitu ya. Nah, di strategi ini, dialog fundraising, kita akan ngobrol sama para calon donatur, ataupun kita bisa mengidentifikasi kayaknya orang ini nih punya value yang sama nih sama organisasi kita gitu ya. Kita deketin dan ajak ngobrol. Nah, di sini paling mungkin ada 10 menit kita jelasin inti dari program yang kita miliki gitu ya. Kalau teman-teman sekarang secara online, teman-teman sebenarnya bisa angkat telepon, langsung ngobrol sama seseorang yang ada di phone book teman-teman dan jelasin teman-teman lagi bikin apa. Saya lagi mau bikin penggalangan dana nih, buku untuk apa misalnya panti asuhan, untuk sekolah dan seterusnya. Kita ajak ngobrol orang-orang tersebut. Hanya saja dari strategi fundraising yang dialog ini, biasanya yang memberikan donasi atau donors gitu ya, itu nggak langsung ketika kita nelpon dia langsung ngasih donasi gitu ya, tidak langsung. Biasanya di dialog fundraising ini organisasi itu ingin meningkatkan awareness bahwa ada loh organisasi namanya Indo Relawan, ada organisasi namanya Sedekah Buku gitu ya. Ada organisasi-organisasi yang punya misi A, B, C, D gitu ya. Jadi tatarannya untuk kayak awareness dulu gitu ya dari organisasinya. Tapi ini banyak dilakukan bahkan sampai organisasi-organisasi yang besar sekalipun gitu. Nanti saya ceritain juga kalau SBI kayak gimana sih gitu kan. Nah, ini ada strategi yang kedua. Tadi kalau yang pertama adalah dialog one on one gitu ya. Sekarang kita ada namanya corporate fundraising, di mana organisasi bekerja sama dengan organisasi lain yang punya pendanaan lebih besar, entah itu bentuknya buku ataupun tadi dana cash gitu ya. Nah, corporate fundraising ini memang susah nembusnya, perlu waktu, tapi sebenarnya bisa dicoba untuk jangka menengah ataupun jangka panjang gitu ya. Jadi untuk 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan kita sebenarnya bisa nyobain corporate fundraising gitu ya, penggalangan dananya, penggalangan donasinya kita masuk ke corporate. Tadi yang saya bilang multi channel gitu ya, omni channel. Maaf, Kalau ada yang bilang kayak gitu. Kenapa? Suara aku aman ya? Nah, untuk fundraising yang sifatnya multi channel tadi kita bisa offline juga dilakukan, online juga dilakukan gitu ya. Di platform-platform atau teman-teman yang udah punya website misalnya itu bisa langsung bikin promo di website masing-masing gitu. Yang keempat, strategi lain adalah kalau teman-teman udah pernah punya donatur, 10 orang aja gitu ya, yang mau ngasih buku, walaupun jumlahnya cuma 1, teman-teman bisa coba reach out lagi atau kontak lagi orang-orang itu. Kalau teman-teman udah punya Instagram gitu ya, teman-teman lihat tuh followers teman-teman yang sempat nanya, aku mau donasi dong ke sini, mau donasi dong ke daerah Jawa Barat, Jawa Timur, saya bisa untuk halnya organisasi kita ya untuk donasi gitu. Nah, ini adalah 4 strategi donasi atau penggalangan donasi, mulai dari dialog yang one on one, yang corporate gitu ya, organisasi ke organisasi, ataupun tadi yang ketiga adalah multi channel atau omni channel, dan yang terakhir adalah yang sudah pernah donasi kita kontak lagi gitu kan, atau minta referral dari organisasi lain misalnya, itu juga bisa. Ini juga banyak kita lakuin sih di SBI ya. Kita misalnya
mau kirim, ada yang mau donasi, misalnya tempatnya di Sulawesi Utara gitu ya, nggak mungkin kalau saya di Bandung, nggak mungkin kirim ke Bandung dulu, terus baru ke mana gitu ya, daerah dekat Sulawesi Utara. Nah, kita sekarang minta nih, dari orang itu langsung kirim ke penerima manfaat gitu ya, ke lokasi penerima manfaat tadi ya, beneficiaries gitu. Itu juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi ada beberapa strateginya. Dulu SBI mulainya dari sendiri ya, jadi kita ngumpulin donasi sendiri, cuma menggunakan teman-teman terdekat, kita posting-posting lah gitu. Nanti aku ceritain lagi. Nah, oke. Saya sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Teman-teman? Kalau belum ada, aku lanjut ya. Karena kita enaknya nanti akan banyak diskusi gitu soal bagaimana caranya. Oke, ini adalah strategi yang kita boleh bilang real gitu ya, yang memang dilakukan oleh Sedekah Buku Indonesia, dan teman-teman bisa mengadaptasi dari situ. Yang pertama, nih, untuk membuat sebuah kampanye donasi gitu ya, boleh bilang kita harus campaign dulu gitu kan. Mau bikin bukunya apa, mau dikirim kemana, mau kriteria bukunya apa. Nah, pertama itu harus kita tahu judul, atau kita bikin atau kita buat judul program donasinya. Mau donasinya itu untuk seluruh Indonesia seperti Sedekah Buku gitu ya, mimpi besarnya ke seluruh Indonesia gitu kan. Atau mau di spesifik di sekolah-sekolah aja di sebuah kabupaten di Pulau Madura misalnya, di Kabupaten Pamekasan. Atau mau kita pernah bikin buku untuk Kofarkor di Papua gitu ya, kita kirim ke sekolah rakyat di Papua. Atau waktu pertama SBI bikin nih yang warna orange yang sebelah kiri, ini adalah poster awal-awalnya Sedekah Buku 2014, itu belum ada judulnya, tapi kita ngambilnya dari, belum ada judul kayak sekarang gitu, udah bisa dibikinin judul. Kalau dulu bikinnya langsung We Share We Care. Jadi cuma bikin judul yang menarik orang-orang yang punya care dan ingin share gitu, yang punya kepedulian dan punya rasa ingin berbagi gitu, yang kita kumpulin values-nya. Nah, ternyata along the way kita belajar, oh harus bikin judulnya ya gitu kan. Tapi ini adalah kami berproses juga gitu di sini. Kita nentuin judulnya terlebih dahulu gitu ya. Lalu habis itu nentuin target usia pembacanya. Apakah mau SD aja, mau SMP, mau sampai SMA, atau mau ibu-ibu juga dicariin buku gitu ya, kita galang donasi bukunya. Anak usia berapa, SMP gitu ya. Terus juga apakah mau donasinya spesifik, bukunya buku ada yang peternakan, pertanian misalnya gitu ya. Ada yang komputer atau mau yang umum-umum aja gitu ya. Itu harus kita tentuin tuh. Dari judul, habis itu target penerima manfaatnya atau pembacanya seperti apa. Lalu habis itu setelah kita tahu usianya berapa, kita bisa menentukan jenis buku bacaan yang akan didonasikan. Ada tempat-tempat yang menerima buku pelajaran. Ada tempat-tempat yang kayaknya Kak gitu ya. Non pelajaran aja deh, soalnya buku pelajaran berubah-ubah gitu ya. Kita masih pakai kurikulum 2013 gitu kan. Ada loh yang kayak gitu. Terus ada mungkin yang penerima manfaat itu atau beneficiaries, Kak kita mau ada buku agama ya, agamanya agama Islam. Oh ada juga buku yang kayaknya kalau kita ngirimnya ke Papua nggak mungkin dong agama Islam ya, pasti agamanya agama Kristen misalnya kalau buku agama. Atau misalnya kita ketemu dengan penerima manfaat yang dia bilang, Kak, kita maunya nggak cuma buku, tapi mau juga mainan anak gitu ya. Waktu itu kita sempat buka donasi mainan. Atau Kak, kita juga butuh mukena, waktu itu saya ada yang pernah minta kayak gitu. Kita juga butuh mukena. Nah, kan jadi kita bisa bikin nanti open donation-nya ada beberapa hal gitu ya, sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat kita atau target kita itu ada di mana gitu. Atau ada siapa kan tadi usianya gitu.
Nah, ini yang SBI pernah lakukan, bikin sketch kayak gini gitu ya, bikin media promosinya, kriteria bukunya apa aja, kalau mau ada alat tulisnya apa aja, terus ada nomor kontaknya gitu ya, kita bikin seperti itu. Bukunya apakah harus baru atau kayak gimana gitu ya, ini ya ada yang baru, yang masih mengkilat-mengkilat masih pada di plastikin, atau buku-buku atau majalah yang sudah pernah dibaca gitu ya, bekas tapi masih layak baca gitu. Lalu ya tadi ya menentukan kondisi minimal, kondisinya mau yang baru atau yang bekas juga nggak apa-apa. Terus juga kondisi minimal misalnya mau minta donasi minimal 10.000 itu juga bisa, atau minimal 50.000 gitu ya, itu juga bisa kita tentuin sebenarnya ketika membuat judulnya, targetnya ada di mana dan siapa, umur berapa gitu ya. Terus juga jenis-jenis bukunya, background bukunya. Jangan lupa kita harus menentukan key metrics dari donasi. Key metrics itu apa gitu ya? Acuan buat mengukur keberhasilan dari program ini tuh apa? Misalnya mau pakai jumlah buku. Nah, mau 1.000 buku dalam waktu 1 bulan. Atau mau 100.000 buku di 10 titik di seluruh Indonesia gitu kan, itu bisa kayak gitu. Atau donasinya itu dalam bentuk kurun waktu tertentu. Kita cuma mau buka 2 minggu, kita mau buka 1 bulan, atau mau buka sepanjang tahun. Wah, bisa ya sepanjang tahun? Ya, benar. Bisa, SBI ngelakuin itu. Jadi dulu waktu pertama kali bikin penggalangan dana itu 1 bulan. Waktu itu dapat 200 buku ya, zaman 2014. Tapi nggak cuma buku, waktu itu ada mukena, ada juga alat tulis, dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau dari jumlah bukunya 200 buku dalam waktu 1 bulan. Sehingga waktu itu, waktu masih tahun pertama Sedekah Buku, saya ngeset tuh targetnya kayaknya mungkin kalau mau lebih banyak, kayaknya waktu donasinya bisa 2 bulan, nanti waktu pengiriman donasinya 1 bulan gitu ya. Kalau kita kirim pakai ekspedisi yang termurah, ambillah lama waktu buku nyampe itu 1 bulan gitu. Jadi total ketika kita membuat penggalangan donasi itu 3 bulan, dari mulai 2 bulan fundraisingnya, 1 bulan pengirimannya gitu. Itu kita set gitu ya. Tapi sekarang SBI buka sepanjang tahun. Jadi mau kapan aja bisa donasi, mau kapan aja juga bisa minta donasi gitu kan. Karena udah punya website misalnya kayak gitu. Nah, itu kita juga berproses tuh yang awalnya 1 bulan doang sampai sekarang sepanjang tahun dibuka gitu. Lalu misalnya kalau teman-teman ada donasi yang maunya dalam bentuk dana, harus tahu tuh jumlah dana yang dibutuhkan berapa. Kita mau kirim 1.000 buku, 1.000 buku 500 diantaranya baru. 500 kali cari buku yang harganya 30.000, nah itu perlu dana berapa tuh gitu kan? 15 juta, 10 juta, 30 juta, 50 juta, atau seperti apa gitu kan? Itu baru buat bukunya aja, belum buat ngirimnya gitu kan. Itu yang perlu dipikirin juga. Dan semuanya harus ditentukan key metrics-nya. Jangan sampai misalnya kita mau nentuin sesuatu yang nggak bisa di-achieve sama kita. Ya, saya mau 100.000 buku tapi sebulan. Wah, kalau kayak gitu strateginya harus yang mantap dong gitu ya. Kalau make sense nggak gitu ya, 100.000 buku 1 bulan. Kalau make sense dengan cara-cara yang luar biasa, oh kenapa nggak dicoba. Tapi kalau kayaknya belum sampai deh effortnya ke situ, ya udah berarti target matriksnya diturunin dong gitu kan, 1.000 buku deh 1 bulan gitu. Kalau nggak salah yang yang batch sebelumnya lumayan banyak kan ya Kak, sebulan 1.000 buku ya? Aku lupa deh. Kayaknya pernah diceritain Kak Adina, atau saya lupa ya diceritain sama siapa gitu untuk matriksnya gitu. Nah, itu bagus juga. Dulu SBI itu cuma 200 ya tadi ya, 1 bulan gitu kan. Itu juga belum pakai banyak channel, hanya lewat channel-channel tertentu aja.
Oh ya, ini contohnya misalnya key metrics-nya adalah waktu itu ngejar pendanaan dari bank CIMB misalnya 30 juta. 30 juta ini jadi 1.000 buku waktu itu yang harganya relatif kurang lebih 30.000 gitu ya. Terus bukunya kita nembaknya buku-buku baru semua. Dan kalau supaya lebih murah kita harus nembak belinya langsung ke publisher gitu kan. Itu juga bisa dilakukan. Terus atau misalnya waktu kita funding buku untuk sekolah di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, tuh nih cukup banyak ya, sekitar 600-an buku tuh dalam waktu itu berapa ya? Kalau kurang lebih 2 bulanan lah waktu itu, termasuk dengan proses pengiriman gitu kan, karena ngirimnya dari Bandung dan dari Surabaya waktu itu. Itu kan dibuatkan juga rencananya matriksnya berapa nih gitu. Atau ketika program selanjutnya waktu itu SBI kerjasama dengan CIMB-nya itu 2 tahun gitu ya. Kita dapat program 1.000.000 buku. Mereka pengen punya 1.000.000 buku, tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi waktu itu kita setnya 10.000 buku gitu kan. Untuk 10 titik atau 10 kota di Indonesia. Nah, ini adalah bentuk-bentuk membuat key matrix gitu. Lalu tadi udah buat key matrix-nya, udah tahu siapa yang mau ditargetin. Nah, sekarang kita sama-sama nentuin sistemnya. Ada 2 sistem. Yang pertama adalah sistem nerima, bukunya kayak gimana, habis itu distribusiin bukunya caranya kayak gimana. Nah, kita harus pikirin nih teman-teman yang mau di kota besar ataupun kota kecil gitu ya, harus tahu gimana cara nerima donasinya. Nerimanya mau di mana? Kalau mau di home base kayak Sedekah Buku itu belum punya base camp, kita punyanya home base volunteer. Jadi ada di beberapa kota gitu ya. Volunteer-volunteer yang bersedia rumahnya didatangi oleh kiriman donasi. Bisa di drop doang di sebuah titik gitu ya. Poinnya di mana? Bisa kalau ada ini internetku unstable. Halo, halo, suara aman? Kalau Kak Ugas, di aku aman sih. Oh, aman ya. Ya, Soalnya di aku tulisannya your ini apa? Internet unstable. Aku takut tidak terdengar. lanjut Kak. Nah, tadi ada home base tadi ya, home base volunteer. Home base ini dulu ceritanya adalah karena saya di Bandung waktu itu. Sedangkan pengiriman donasi itu ternyata yang masuk donasi itu banyak gitu ya. Ada di Sulawesi, ada Jawa Timur, ada di Lombok ya, yang di Lombok. Ada yang di Lombok, gimana muter otak untuk menekan biaya ongkos kirim. Oh, akhirnya aku menemukan cara adalah pakai home base volunteer. Jadi volunteer di kota-kota yang terdekat dengan, kalau di Lombok misalnya mungkin deketnya Bali atau Surabaya gitu ya. Kalau di Sulawesi di Makassar, rumah-rumah volunteer yang ada di daerah itu untuk bantuin tuh untuk beli Kalau Kak Uga ini suaranya nge-freeze. di toko buku terdekat mereka, baru habis itu dikirim gitu kan. Aku stop dulu. Sekarang bagaimana? Ya udah boleh Kak, stop share dulu. Atau bisa off cam kali ya Kak, biar koneksinya lebih bagus. Maaf ya teman-teman.
Sambil nunggu Kak Uga join lagi, mungkin teman-teman bisa share nih siapa yang pernah melakukan penggalangan donasi buku ya. Ada yang udah pernah? Pastinya kakak Fasilnya udah pernah ya Kak Kalau Dinta. Kak Fasil udah pernah ya. Kak Sofi juga udah pernah nih dari tim kurikulum. Kak Kinan juga udah ya. Udah Kak. Tapi gagal. Udah Kak, alhamdulillah udah. Kenapa Karian? Nggak apa-apa ya, coba lagi ya Karian ya. Belum pernah. Oh, Kak aku Aulia pernah di pernah. program kampus mengajar. Oh iya. Jadi selain mengajar, mereka menggalang buku juga berarti ya Kak? Sudah Pernah Kak, dan lumayan menyenangkan. Kak Hardi galang bukunya di mana Kak? Kak Hardi kalau dari kelasnya Palembang. Kak Willem bilang sudah pernah saat Genlit Page 2. Wah, Kak Ajeng punya taman baca, Kak Dora, sama Ayah. Oh, sama Ayah. Di mana taman bacanya, Kak? Kak Suwan Donadi, pernah Kak? Lumayan menyenangkan. Boleh, Kak, ada yang mau mungkin kita silakan satu orang mau cerita ya Kak, on mic boleh juga nih. Ya, coba tadi Kak Suwandi, pengalaman menyenangkannya itu kayak apa Kak? Mana Kak Suwandi? Halo Kak. Halo. 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 Selamat siang untuk semuanya. Siang Kak. Siang Kak. Kalau dulu pernah ikut donasi waktu masih kuliah di Medan, meskipun sekarang udah tinggal di Serang. Menyenangkannya itu ketika kita harus bekerja dengan satu tim gitu, terus disertai dengan kegiatan-kegiatan kita yang menyibukkan waktu kuliah. Tapi pada akhirnya ketika hasilnya berhasil, hasilnya terlihat gitu, itu ada satu perpustakaan terapung di Belawan, itu yang didirikan atau diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas kami waktu itu Kak. Wow, keren. Teman-teman Sasing berarti ya? Jadi iya, bukunya Kak harus berbahasa Inggris apa semua buku bisa? Bebas Kak, karena kebetulan waktu itu lingkungannya itu bukan berbahasa Inggris. Terus untuk anak-anak juga tujuannya, dan itu perpustakaan terapung ya Kak, itu berarti di lingkungan-lingkungan orang nelayan gitu. Jadi memang sangat terbatas untuk ke pendidikan, ke buku dan sebagainya. Nah, dari situ ada salah satu senior yang menginisiasi, dan kami cuman melanjutkan waktu itu, dan cukup menyenangkan karena perjalanannya sangat jauh juga gitu. Tapi dilakukan dengan baik waktu itu. Kalau terapung ini di atas perahu atau gimana Kak? Di ini Kak, pesisir. Jadi dia dekat dengan laut gitu di Kak. Rumah, Iya, pesisir. Tapi di pesisirnya gitu. Iya, jadi cuman kita menyebutnya perapung, dan dikenal juga atau diketahui sama Kementerian Maritim atau Kelautan, lupa saya Pak. Ya, soalnya udah beberapa tahun yang lalu. Mantap. Iya. Karena kerinduan itu makanya ikut lagi. Ya, Kak Suwan Donadi udah sharing-sharing sama kita tentang penggalangan bukunya untuk Taman Baca Terapung tadi ya Kak. Nah coba Kak Ajeng yang tadi punya taman baca nih sama ayahnya, boleh sharing-sharing nggak Kak? Gimana nih pengalaman mempunyai taman baca bersama orang tua? Biasanya kan kita di generasi literasi kan punya gerakan-gerakan yang ke teman sebaya gitu ya Kak ya. Nah kalau sama orang tua sendiri nih gimana pengalaman? Halo semuanya. Halo. Jadi aku itu jadi awalnya aku bikin taman baca itu dari kebosanan aku. Jadi pas emang kan aku juga sastra Inggris dan nggak terlalu padat
untuk jadwal kuliahnya. Jadi aku coba nih cari cara, oh apa ya yang bisa aku kasih nih ke masyarakat di lingkungan aku lah. Jadi tuh aku punya teman bacanya itu di rumah. Nah, di situ kita biasanya ada Zoom class tiap hari Senin dan juga biasanya ada pengajaran gitu. Nah, pengajarannya ini tuh jadi aku biasanya ngajar anak-anak yang memang belum bisa nih baca tulis, kayak misalnya anak-anak yang mau TK, yang mau SD, kan mungkin mereka memiliki banyak hambatan, apalagi online ya, pandemi. Nah, dari situ aku bilang nih ke ayahku, Pak, gimana kalau misalnya Ajeng bikin taman baca di rumah gitu. Hitung-hitung sambil Ajeng ngelatih diri Ajeng, nanti kalau misalnya udah turun langsung ke masyarakat yang lebih luas gimana gitu. Dan akhirnya bapakku bilang, oh ya udah kita bikin aja di rumah gitu. Siapa tahu nanti dengan adanya taman baca yang kita bikin ini, kita bisa ngasih ilmu secara gratis. Dan aku bikin taman baca itu kayak open buat publik dan nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi mereka yang mau datang aja. Dan biasanya kita ada dan juga biasanya kita ada pengajarnya. Nah, pengajarnya ini aku ambil dari teman-teman aku nih yang mau ikut. Aku bilang kan ke teman aku, gue punya proyek taman baca nih. Kalau kalian mau ikut jadi ngajar nggak apa-apa di rumah gue. Dan akhirnya dari situ pun, oh ternyata banyak yang minat. Dan untuk bukunya sendiri pun aku juga nggak yang beli baru, nggak, aku nanya nih ke teman-teman aku, kalian masih ada buku nggak ya yang kira-kira kalian udah nggak baca, cuman kalian masih layak untuk dibaca. Dan alhamdulillahnya banyak banget antusias dari teman sekelas aku, hampir semuanya itu ngedonasiin buku mereka. Jadi dari situ sih kayak, oh ternyata pada concern gitu sama literasi, karena kan yang kita tahu literasi di Indonesia ini masih rendah ya. Nah, aku mau gimana caranya aku bisa nih ikut berpartisipasi ngebangun literasi Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin kakak aku kan di Kominfo, jadi kakak aku di Kementerian Kominfo pengen bikin satu aplikasi yang dimana nanti di situ ada taman baca yang aku sama ayah aku punya gitu. Wah, mantap nih Kak Ajeng. Punya taman baca sendiri dari hasil waktu kosongnya ya Kak ya. Padahal Kakak lagi nggak ngapa-ngapain nih. Jadi punya kegiatan yang sangat positif ya Kak. Jadi buat anak-anak yang belum masuk sekolah di sekitaran rumah Kak Ajeng boleh singgah dulu belajar di rumahnya Kak Ajeng ya. Dan ternyata banyak juga ya Kak ya yang bantuin Kakak, ternyata satu kelas nih teman-teman bantuin Kak Ajeng ngasih buku ke taman bacanya. Dan Kak Ajeng juga udah mau bertransformasi ke digital ya Kak ya, karena kakaknya di Kominfo dan ada aplikasi dan pengen masukin taman baca Kak Ajeng di aplikasinya Kominfo. Wah, keren banget. Doain aja ya teman-teman. Terima kasih Kak Ajeng udah sharing-sharing sama kita. Nah, kembali lagi dengan Kak Ulga, karena Kak Ulga sudah kembali bersama kita. Boleh Kak, dilanjutkan. Thank you Kak Dora. Untuk maaf teman-teman, aku lagi hujan di sini. Oke, aku tadi lagi bahas sistem ya, gitu kan. Tadi juga udah ada yang komen, sempat aku lihat komennya tentang home base, drop point gitu kan. Nanti teman-teman akan, kalau yang udah pernah melakukan juga biasanya mungkin ada yang nanya gitu ya, bisa dijemput nggak bukunya gitu kan. Maksudnya kita ngirim atau kita yang datang ke tempat lokasinya itu disesuaikan dengan kemampuan teman-teman dari segi dana maupun juga waktu ya gitu kan. Atau misalnya teman-teman kirim ini aja GoSend gitu kan, itu bisa gitu. Jadi banyak sih cara untuk menerima donasi. Atau tadi yang common itu adalah, atau yang biasa SBI lakukan adalah home based volunteer, itu yang membantu memudahkan misinya Sedekah Buku Indonesia bisa ngirim ke berbagai daerah di berbagai kota gitu kan. Kalau cuma ngandelin base-nya saya di Bandung itu pasti nggak jalan gitu kan, nggak akan sejauh sekarang.
lokasi drop point-nya di mana, mau di home base volunteer, atau teman-teman bisa kerja sama lokasi-lokasi tertentu, entah itu mall, kalau sekarang teman-teman suka lihat ya ada yang di mall. Kalau dulu SBI ada kerja sama dengan kafe, yang mana kafenya punya 5 titik, nah itu bantu banget juga tuh. Itu bisa, jadi cari kolaborasi-kolaborasi gitu kan. Terus nerima donasinya, kalau donasi dana gimana gitu kan. Donasi dana memungkinkan, tapi kalau sekarang kita fokus ke buku, boleh bukunya dulu gitu kan. Tapi dana sebenarnya membantu untuk pengiriman atau distribusi buku nantinya. Mau pakai rekening siapa, mau pakai rekening, kalau dulu belum ada yayasan, itu bukan rekening yayasan kan, rekeningnya itu individu. Nah, gimana cara supaya transparan gitu ya, rekening donasinya itu kayak gimana. Nah, itu nanti saya share sedikit di pengalaman SBI ya. Nah, ini sistem penerimaan donasi, saya bilang ini pakai, ada yang awalnya pakai keranjang, dulu pakai keranjang kayak gini karena masih kecil ya, masih baru banget. Jadi kalau yang donasi itu 1, 2, 5 buku tuh diterima gitu ya. Kalau sekarang kan 1 box gitu kan, 1 truk gitu, itu tuh pernah juga tuh tiba-tiba datang 1 truk, langsung kaget. Nah itu bisa kayak gini, pakai Dropbox yang kecil. Seiring berjalannya waktu itu kita pakai Dropbox yang besar, alias kita beli lemarinya disimpan di kafe-kafe itu ya yang tadi saya cerita. Terus juga donasinya ketika zaman dulu masih offline, mungkin Indo Relawan, saya sebagai peserta festival relawan ya, jadi buka booth sama Indo Relawan di Sensi ataupun di waktu itu di Gancit ya, Gandaria City gitu kan, itu kita ngelakuin ini zaman masih offline ya. Jadi itu anggaplah ini memori-memori dikit. Nah sekarang kalau online mau kayak gimana gitu kan, paling possible misalnya tadi di drop point di titik-titik tertentu ataupun di home base gitu kan. Nah ini bikin ada Dropbox-nya kayak gini waktu itu. Nggak harus bagaimana ya, harus yang wah gitu kan, dari keranjang-keranjang, dari kardus, lemari gitu kan, itu dicoba aja diekspresikan gimana caranya supaya orang tertarik gitu kan, tempat donasinya gitu. Nah tadi sistem menerima donasinya, habis itu didistribusiin, habis diterima didistribusikan. Pertama bisa didistribusikan langsung oleh relawan. Relawannya datang ke lokasi beneficiaries. Waktu itu SBI ya kalau daerah Jawa Barat sama volunteer Jawa Barat, Jawa Tengah sama volunteer Jogja waktu itu, Sulawesi sama volunteer Sulawesi, ataupun rekanan komunitas di daerah-daerah itu. Terus bisa juga dikirimin melalui ekspedisi gitu ya. Kalau waktu itu kita kirim ke yang jauh, Tomohon gitu, Maluku, Ternate yang kita nggak mungkin kirim datang, tapi kita kirim pakai ekspedisi, pakai pos, JNE, pakai logistik dan seterusnya. Itu silakan bisa dicari gitu ya caranya. Terus atau kirim pakai transportasi dalam kota gitu ya. Kalau dia ada di tengah kota yang bisa di-reach sama GoSend misalnya kayak gitu. Lalu kita juga nentuin apakah dikirim satu-satu, satu box selama 3 bulan misalnya, atau mau dikirimin langsung, itu juga sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan kapasiti kita. Kapasitinya kapasiti uang misalnya, dana tadi, atau kapasiti waktu. Ini contoh distribusi donasi dibawa oleh relawan sedekah buku langsung. Ini yang sebelah kiri ada di Nusa Tenggara gitu kan. Terus yang kanan di Sulawesi Selatan. Ini donasinya dititip lewat relawan yang sedang melakukan perjalanan ke sana. Lalu juga atau tadi ya dikirim lewat transportasi, mau pakai GoCar, GoSend, bahkan Gojek pun kita pernah gitu kan, yang pakai motor aja. Pernah ngirim lumayan jauh gitu ya, dari Surabaya ke Pamekasan, dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, pakai kayak gini dari maksudnya transportasi mobil gitu ya. Atau ini dulu relawan ada yang punya pick up, boleh nggak kita pinjem pick up-nya, habis itu relawan jalan langsung bawa bukunya sebesar ini, sebanyak ini,
ke daerah itu gitu kan, itu juga bisa. Lalu ya ini, oh ya oke, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya dulu kita ada yang pernah kirim ke nyebrang pulau gitu ya, kita titip ke orang kapalnya juga bisa sebenarnya. Pak, mau diturunin di pulau ini, waktu itu di Sulawesi Tengah, kita kasih tahu dia ada di pulau mana, nanti di pulau itu ada guru yang akan ambil gitu kan. Nah, itu juga bisa gitu, ditentuin sistemnya kayak gimana. Sebenarnya tadi tantangannya akan beda-beda ya setiap saat. Jadi teman-teman coba cari cara untuk tetap bisa buku itu nyampe selamat, nggak basah gitu ya, nggak hilang bukunya, kalaupun sedikit goret-goret ya itu kan di bagian kardusnya misalnya kayak gitu. Nah, dulu SBI menerima tadi ya, awalnya hanya buku saja, habis itu karena perlu dana, kita menghimpun dana. Tadi Dropbox-nya itu kerjasama dengan banyak pihak, terus juga makin banyak volunteer di beberapa kota, makin meringankan biaya sebenarnya, gitu ya. Itu bisa dipakai. Untuk donasi dana, ini mungkin bisa dipakai juga triknya sama teman-teman. Misalnya, donasinya diterima di rekening saya, gitu ya, Nur Anugrah gitu kan. Tapi nanti ngirim bukti pengiriman dananya itu diterima sama Kak Dora misalnya. SMS-nya itu saya habis donasi kan saya udah kirim loh 200.000 gitu kan, tapi dikirim si bukti transfernya ke Kak Dora gitu. Itu untuk sama-sama ngelihat sirkulasi uang masuk, uang keluar gitu. Jadi transparan gitu ya. Kalau udah punya satu bendahara yang memang dipercaya, misalnya satu orang aja, itu oke. Tapi kalau enggak, bisa sistemnya kayak blockchain ya. Itu orang lain tahu. Itu bisa kayak gitu. Kalau udah punya yayasan lebih baik pakai rekening yayasan gitu ya. Ini yang SBI lakukan dan terus kita perbaiki dari hari ke hari gitu. Nah, udah punya sistem, udah punya judul. Ternyata pembelajaran dari SBI adalah untuk donasi itu ya nggak serta-merta nunggu donasi aja. Oh ya, kita donasi, kita bikin apa? Kita mau kirim donasi ke Papua misalnya ke Farkor gitu ya. Oh, mohon maaf, kalau cuma kayak gitu nggak akan banyak orang yang memperhatikan. Perlu yang namanya aktivasi event. Jadi kita perlu bikin event. Eventnya apa? Bikin nonton bareng, nanti donasinya buku. Bikin diskusi film, donasinya buku. Bikin kelas dongeng, donasinya buku. Kalau saya kerja sama kafe, kita bilang ke tukang lagi, ke owner. Owner kafenya boleh nggak? Nanti kalau yang ada donasi, diskon dong 5%, 10%, kayak gitu. Nah, itu kita bisa buat event-event atau aktivasi-aktivasi momen untuk menggembar-gemborkan penggalangan donasi kita. Gitu ya. Ini waktu itu bikin acara dongeng gitu ya. Nanti ibu-ibunya yang donasi gitu kan. Kalau anak-anaknya mah ikutin kelas dongeng, tapi yang donasi ibu-ibunya. Mau buku, mau dana, kita terima. Terus waktu itu diskusi film nih, gitu ya, diskusi film. Terus tadi HTM-nya donasi buku gitu kan. Ini, kalau yang tadi diskusi film, ini nonton bareng film, terus nonton barengnya di perpustakaan Perpusda Jakarta Barat waktu itu, kita bikin event-event. Supaya orang ngeh kita punya misi untuk ngumpulin buku kemana, dan juga sebenarnya itu supaya dalam waktu misalnya 2 bulan atau sebulan teman-teman tetap aktif untuk mengkampanyekan hal itu supaya makin banyak nantinya. Nah, untuk bikin aktivasi event itu perlu mencari kerjasama dan kolaborasi apapun bentuknya. Bisa bisnis gitu ya. Tadi saya sama kafe gitu ya. Kafenya tapi carinya kafe yang banyak yang datang, kafe yang banyak cabangnya, kafe yang bisa dimintain tolong dikasih diskon gitu kan, itu bisa. Komunitas, kolaborasi dengan komunitas-komunitas, kayaknya kalau bisa kolaborasi dengan 2 komunitas itu akan makin banyak gitu ya donasi yang dikumpulkan, minimal 2 komunitas gitu. Saya pernah 3 komunitas, rata-rata waktu itu di Bandung karena banyak komunitas, di Bandung tuh bisa sampai 3 komunitas kita galang donasi gitu. Sama pemerintah tadi, Perpusda, kalau bisa sama kementerian, tadi Kominfo gitu kan, oh please do, silahkan lakukan gitu kan. Sama media, bantuin promosinya bentuknya apapun, kalau mereka punya banyak channel, itu bakal bantu banget kita membuat program apa. Lalu juga society ya masyarakat sekitar gitu kan.
Ini media promosi yang dilakukan waktu itu. Kita lagi ngumpulin donasi buku untuk Kofarkor di Papua waktu itu. Acaranya nonton bareng, bedah film di Jakarta, di Bandung waktu itu, kolaborasi sama kafenya sama Sinta Dokumenter. Nah, saya garis bawahi yang di bawah nih. Kita berpartner sama media yang punya partner media lebih banyak lagi gitu ya. Walaupun kita partnering sebenarnya cuma sama satu media, tapi ternyata dia punya banyak partner. Tiba-tiba punya sama PR gitu ya, koran, punya sama radio beberapa kali gitu ya. Jadi kita di interview gitu ya sama radio, terus juga di sosial media masing-masing gitu ya. Jadi makin banyak reach-nya gitu ya, makin banyak orang yang tahu tentang kegiatan kita. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita buka sesi jawab dulu ya, Kak Dora. Sebelum ini kayaknya biar seru. Aku stop share dulu. Boleh. Hai teman-teman semua, karena kita udah simak materi dari Kak Ugas. Nah, di sini kita mau Q&A. Nah, Q&A nanti dipandu sama Kak moderator Sophie ya. Nah, ini ada Kak Sophie yang bakal bantuin di Q&A. Kak Sophie ini tim kurikulumnya Generasi Literasi. Boleh silakan Kak Sophie. Oke, terima kasih Kak Dora. Suaraku jelas ya teman-teman ya? Jelas Kak. Oke, terima kasih. Makasih banyak nih sebelumnya buat Kak Uga yang udah sharing materinya, itu benar-benar bermanfaat banget ya buat kita semua. Terutama mungkin buat teman-teman yang belum pernah galang donasi ya. Jadi tadi kita udah sempat tanya-tanya nih Kak Uga ke teman-teman yang ada di sini. Memang ada beberapa yang sudah pernah galang donasi dan ada yang belum juga. Jadi ini insya Allah jadi insight yang bermanfaat sekali. Nah, mungkin aku akan langsung masuk ke pertanyaan yang udah masuk nih, Kak Uga ya. Aku izin menyampaikan, mungkin bisa Kak Uga jawab nanti ya pertanyaannya. Ini pertanyaan yang pertama, aku izin bacakan ya Kak Uga ya. Ini nggak ada namanya nih kebetulan. Halo Kak, biasanya yang didonasikan atau di-fundraise apa aja? Jadi mungkin selain buku, mungkin apa aja sih yang umumnya dilakukan oleh SBI gitu ya? Bisa diperjelas lagi mungkin Kak Uga. Terima kasih Kak Uga, silahkan. Langsung jawab ya? Ya, langsung jawab ya? Ya, langsung dijawab aja. Thank you. Kalau dari SBI, kita fokus sebenarnya buku gitu ya, yang jadi rohnya sedekah buku gitu kan. Nah, tapi ketika kita lagi mencari penerima manfaat beneficiaries, kita sebenarnya bisa nanya juga sama mereka, bisa dibutuh apa aja atau buku apa aja gitu, itu bisa. Kayak tadi saya cerita, ternyata di daerah Sulawesi Selatan yang waktu itu kita pertama kali, kita lagi butuh alat mainan anak-anak, alat tulis dan juga mukena gitu kan. Itu jadi bisa kita sekalian sounding di poster ataupun media promosi kita gitu ya. Itu bisa. Tapi ada juga misalnya yang spesifik gitu ya, maunya fundraising-nya bentuknya buku agama, karena waktu itu kita kirimnya ke panti asuhan di Sulawesi Tengah. Jadi kita fundraising-nya, kita bikin promosinya adalah buku-buku Kristiani, CD Kristiani gitu ya, CD lagu gitu kan. Terus kalau ada yang mau donasi Alkitab juga kita terima gitu. Nah, itu apanya, bentuknya sebenarnya sesuai kebutuhan si beneficiaries gitu ya. Teman-teman lagi mau kirim donasinya kemana? Di daerah teman-teman, orang-orang ini butuhnya apa sih gitu kan. Oh, ternyata nggak butuh buku, butuhnya malah lebih banyak mainan gitu kan. Oh, berarti nanti mainannya yang dikedepankan di open donation, mainan anak dan buku misalnya. Tapi kita sebutin yang pertamanya mainan anak gitu. Itu juga bisa. Nah, yang sekarang yang baru-baru ini kami lakukan, kami sempat sounding bahwa di perpustakaan sekarang butuh laptop dan HP misalnya gitu kan. Kita spesifik mintanya waktu itu nyarinya adalah HP Android gitu ya. Belum by the way udah 2 bulan. Karena memang itu mungkin secara lumayan ya, tapi kita tahu bahwa di perpustakaan yang kita mau donasikan, mereka nggak punya HP, nggak punya laptop, sedangkan sekarang semua anak online gitu kan.
Jadi kita lagi nyari cara gimana nih siapa yang bisa kita temuin untuk dapetin HP Android ataupun laptop, setidaknya laptop yang masih baik lah gitu ya, baterainya aman, ininya aman gitu kan. Kayak gitu. Teman-teman apanya atau subjek dari donasinya coba dicek ke beneficiaries. Kayak gitu. Terima kasih Kak Uga. Siap. Berarti silahkan dicek lagi ya penerima manfaat butuh apa dan itu yang kita salurkan gitu ya, disesuaikan. Oke, selanjutnya nih Kak Uga, pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana caranya meyakinkan orang saat mengirimkan donasi terhadap orang lain yang notabene-nya masih pemula? Apa solusinya ketika kita menghadapi kontak langsung, menanyakan tentang donasi buku, dan yang dimintai malah ngatain? Mungkin kalau yang saya tangkap ini lebih ke ini ya, bagaimana cara meyakinkan orang lain gitu lah Kak, supaya dia mau berdonasi gitu ya, dan ya tadi ya merespon ketika dia responnya mungkin kurang baik atau negatif gitu Kak Uga. Oke. Aku berpengalaman soal hal itu by the way, apalagi zaman dulu 2014 belum banyak komunitas literasi gitu kan. Yang pertama, kalau masih pemula, paling gampang donasi itu adalah ke teman-teman. Paling gampang. Dan jangan pernah menolak donasi yang cuma 1 biji gitu ya. Aku punya buku apa misalnya, 1, saya punya jus ama gitu kan, 1 ya diterima aja gitu kan. Supaya kita punya portofolio, ada yang donasi gitu kan. Terus juga saya ingat waktu itu ada yang bukan hanya ya 5 buku gitu kan. Tapi saya datengin tuh orang, dia DM di Instagram mau donasi 5 buku, terus kebetulan lokasinya reachable buat saya, bisa dijangkau, saya datengin dan temuin gitu kan. Jadi benar-benar satu ya, kan masih offline gitu ya. Jadi karena kita baru ngebangun ya memang harus ada portofolionya gitu kan. Teman punya portofolio masuk di Genlit ini menurut saya itu adalah portofolio untuk membangun kepercayaan orang-orang mau donasi ke komunitas teman-teman gitu kan. Itu 1, itu udah 2 ya. Nah, lalu gimana sih supaya mereka percaya? Bisa diposting di Instagram atau direct report ke mereka yang udah donasi di HP saya ya. Dari zaman dulu itu saya kalau ada yang donasi saya save depannya don gitu ya. Don tuh donatur maksudnya. Jadi kalau ada apa-apa saya mau broadcast apa gitu ya, atau saya lagi inget dia donasi ini, saya lapornya ke orang itu dan gampang saya cari gitu. Saya ingat dulu ada yang jadi donatur, sekarang jadi volunteer. Jadi maksudnya tadinya donatur karena sering ngobrol, kakak aku mau ikut join gitu kan. Oh, dengan senang hati gitu kan. Nah, jadi kita harus ngebangun kayak interaksi sama donatur ya. Mau yang kita kenal, yang awal-awal pasti yang kita kenal dulu, ataupun yang baru kenal gara-gara kita bikin kegiatan ini gitu kan. Itu bisa dilakukan. Ya diposting, kita itu bisa, terus juga bagaimana cara menghadapi tadi ya cemoohan, dikata-katain gitu kan. Baliknya ke niat kita dulu, 1, balikin niat bahwa saya itu mau, sebenarnya saya itu mau ngajak orang lain berbuat baik kan. Sebenarnya kan teman-teman ngajak ke orang donatur kan maunya ibaratnya kalau di Islam mah apa tuh rezekinya ngalir gitu ya, pahalanya ngalir gitu kan. Kita jariah gitu ya Kak. Iya benar. Itu yang kita tanamin ke diri sendiri supaya kita mentalnya kuat. Waktu itu saya sempat dibilang, Uga ngapain kamu bikin sedekah-sedekah kayak gitu, kayak minta-minta gitu kan. Memang kalau ngomongin sedekah ya itu kayak minta-minta, padahal terminologi sedekah sendiri adalah berbagi kebaikan gitu kan. Jadi sebenarnya bukan minta tapi mau bagi-bagi kebaikan gitu. Itu yang saya pribadi kayak ngomong ke diri saya gitu kan. Oke Uga, ini bukan minta tapi ini tuh mengajak bagi kebaikan gitu. Waktu itu bahkan ada yang bilang ganti dong namanya, jangan sedekah. Lah, gimana maksudnya gitu kan. Maksudnya sampai ada orang yang kayak gitu. Jadi emang mental kitanya dibuatin dulu sih gitu kan. Setelah itu bikin sistem nggak harus yang perfect, tapi mulai dari sistem menerima bukunya kayak gimana. Waktu itu saya bikin flow sendiri ya, dari mulai pre sampai post, dari mulai
penerimaan tadi ya, sistem penerimaan sampai sistem distribusi flow-nya gitu kan, dibuatin chart lah ibaratnya. Kalau tadi kan saya jelasin supaya ini ya, tapi saya punya yang step by step-nya sendiri gitu. Itu dibuatin kayak gitu. Jadi orang pas lihat tuh, oh iya dia emang punya step by step-nya gitu. Itu sih Kak. Oke, terima kasih. Berarti yang paling utama dari niat ya, biar kita tetap Ya, semangat. biar kitanya tetap semangat, betul. Ya, oke. Berarti pertanyaan selanjutnya nih, Kak Uga, menarik banget ya menurut saya. Bagaimana Kak cara untuk advertise campaign kita gitu Kak? Sorry. Cara mengadvertise campaign kita gitu, gimana sih supaya bisa mungkin banyak orang yang donasi, karena dia udah bikin poster, udah share di sosmed, tapi kok sepi-sepi aja nih yang respon. Ini sebenarnya gimana sih Kak caranya gitu? Silahkan Kak. Nah, yang saya bilang tadi, kalau kita hanya posting cari donasi, itu memang nggak bakalan rame. Yang bikin rame adalah kegiatan yang tadi saya bilang, aktivasi event. Bikin event online maupun offline. Waktu yang offline, tadi saya banyak cerita ya, yang offline ya, karena banyak contohnya waktu itu kita bikin nonton bareng, bikin diskusi film, bikin kelas mendongeng, pokoknya adain event, supaya tadi orang mengikuti kegiatan itu. Yang kedua adalah waktu tahun lalu SBI punya program namanya Food for All. Food for All sebenarnya bukan kita waktu itu lagi bingung mau donasi apa ya, lagi pandemi gitu kan. Buku kayaknya nggak sepenuhnya relate gitu saat itu, pandemi awal Maret April gitu. Terus kita diskusi, oh sekarang yang lagi dibutuhin sama orang itu adalah uang, sembako gitu ya waktu itu ya. Jadi kita kumpulin donasi itu. Nah, dengan kita bikin kelas-kelas online waktu itu, kelas-kelas gratis. Pembicaranya kita pakai influencer, pakai yang relate lah gitu ya, pilih tema yang relate, cari influencer sehingga mereka bisa datang dan HTM-nya donasi gitu ya. Waktu itu dibikin open aja, nggak pakai minimal donasi. Jadi ada yang ngasih 1.000. Saya ingat banget ada yang ngasih 1.000. Tapi itu kan donasi ya. Maksudnya kita ya buat itu. Tapi waktu itu karena harganya mahal, harga paketnya tuh 500.000 satu paket gitu ya. Kayaknya kita habis diskusi, oh ada yang donasi, tapi misalnya jumlahnya sedikit, tapi bukannya tidak menghargai yang 1.000 ngasih donasi, tapi kita kan lagi butuh banyak. Oh, mau nggak kita coba minimal donasi 10.000, minimal donasi 30.000. Nah, itu juga dilakukan perbaikan terus. Oh iya, ternyata kalau pakai minimal lumayan tuh gitu kan, yang bisa dapat donasinya kayak gitu. Jadi harus ada aktivasi event sih. Kalau cuma kirim poster aja, itu tidak menarik perhatian gitu kan. Yang ngelihat juga paling teman-teman kita gitu kan. Tapi kalau ada event itu nggak cuma teman-teman kita, tapi orang-orang yang suka sama event itu bisa aja mengirimkan donasinya gitu. Waktu itu kita banyak banget kok, kayak ada kali 5 webinar kita lakukan untuk galang dana gitu, salah satunya. Oke, terima kasih banyak Kak Uga, ini jadi tambahan ini ya, strategi baru nih buat teman-teman buat supaya donasinya makin bertambah banyak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Uga, banyak dipertanyakan oleh teman-teman ternyata. Kak izin bertanya, kalau dana hasil, ya aku bacain aja kali ya Kak ya. Oh iya. Kalau dana hasil donasi, apakah etis bila digunakan untuk operasional penyaluran donasi dan upah relawan? Bila bisa, apakah perlu konsen dari donatur bahwa tidak 100% dana hasil donasi diberikan ke beneficiaries? Jadi kalau misalnya kita donasi uang, kan kadang kita pakai buat operasional itu etis atau enggak sih Kak? Dan bagaimana pertanggungjawabannya mungkin kepada donatur? Silahkan Kak Uga. Yes. Oke. Ini case SBI waktu belum jadi yayasan. Kan kita sekarang buku sekarang udah ada yayasannya ya. Kalau dulu, tapi beda-beda tiap organisasi ya. Jadi mungkin ini case-nya saya gitu ya. SBI waktu itu, waktu belum jadi yayasan, semua operasional itu memang ambilnya dari donasi money gitu ya, uang. Jadi donasi uang memang dipakai untuk mengirim mengirim buku gitu ya, yang harganya bisa 800.000 satu box doang gitu ya. Pernah ngirim
satu box gedean dikit, saya lupa berapa kilo, hampir 2 juta gitu kan. Wow. Itu buat ongkos kirimnya aja. Ternate. Saya inget banget tuh, ya Allah mahal banget ya. Tapi semua pakai uang donasi gitu kan. Jadi sebenarnya bisa dilakukan untuk operasional. Kalau upah relawan, kita waktu itu tidak ada upah buat relawan. Relawan itu rela aja gitu kan untuk waktu dan energinya. Tapi kalau kayak misalnya kita makan gitu ya, itu pakai uang kita, itu masuknya operational. Atau misalnya bensin gitu kan. Bensin itu kita sumbang juga. Misalnya tadi kalau lihat ada yang pakai mobil gitu ya, sumbang bensin. Ada yang waktu itu dialog fundraising dari naik motor, kita sumbang ya. Jadi sumbangnya itu nggak semua perjalanannya kita bayarin, tapi misalnya kita uang 500.000 untuk bensin, 1 juta untuk bensin, tapi itu masuknya operasional gitu ya. Tapi kalau relawannya sendiri tidak dibayar. Tuh, sebenarnya berbeda dengan ketika sudah jadi yayasan. Ketika sudah jadi yayasan, kita berusaha banget untuk membayar para disebut karyawan juga bukan ya, tapi pekerja yang membantu proses yayasan ini berjalan gitu ya. Tapi memang belum besar gitu ya. Karena SDI juga belum besar, mungkin beda sama Indo Relawan ya yang sudah fundingnya banyak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi diatur aja pengeluarannya, dan juga tadi Pak bagus pertanyaannya, apakah perlu konsen dari donatur? Perlu sekali. Jadi di promosi langsung bilang bahwa dana yang masuk selain untuk membeli buku, misalnya gitu ya, dipakai untuk distribusi, untuk operasional, itu perlu sih. Oke. Berarti memang perlu ya, supaya clear mungkin lah ya kepada donaturnya juga. Oke. Terima kasih banyak Kak Uga. Ini masih ada beberapa pertanyaan, masih semangat Kak Uga ya? Oh tentu. Karena teman-teman kalau ada yang nanya. Excited banget nih, jadi masih ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Ini aku bacain lagi ya Kak Uga ya. Ketika kita donasi buku nih Kak Uga, kadangkala di lapangan ini kan kita misalnya butuhnya buku anak-anak. Tapi ternyata teman-teman berdonasinya buku yang tidak sesuai dengan usia atau yang dibutuhkan. Misalnya mungkin buku kuliah, buku pelajaran, buku SMA, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan nih Kak dengan buku-buku yang tidak sesuai, tapi udah terlanjur kita terima, udah numpuk, itu biasanya gimana Kak Uga? Ya. Silahkan Kak. Ada 2 alternatif. Yang pertama, bukunya disimpan dan didistribusikan nanti sesuai dengan targeted beneficiaries gitu ya. Jadi itu yang dilakukan dulu SBI gitu. Tiba-tiba kita kan targetednya anak sampai remaja gitu ya, SD sampai SMP lah, maksimal banget SMA. Tapi tiba-tiba datang buku majalah yang dewasa gitu, bukan maksudnya dewasa tuh buat orang tua gitu kan. Terus gitu, buku kuliah tuh kan datang gitu kan. Wah, waktu itu bingung kan, gimana ya caranya gitu kan. Sedangkan kita nggak ada penerima donasi itu, makanya waktu itu di kriteria yang makin spesifik gitu ya. Di promosi berikutnya kriterianya tidak menerima buku pelajaran. Nah, itu karena kita susah untuk distribusi buku pelajaran gitu ya waktu itu. Yang kedua, ketika udah dapat pattern-nya atau polanya, ternyata orang donasi nggak lihat kriteria gitu kan. Pokoknya dia mau ngirim aja ya, karena dia punya bukunya itu, dia kirim itu gitu kan. Nah, kriteria kedua adalah ketika bukunya nyampe, terus misalnya yang sering dilakukan adalah bukunya nyampe ternyata buku kuliah gitu kan. Itu langsung inform konsen lagi ke mereka. Bu, misalnya, atau Kak, mohon maaf, ada beberapa buku yang tidak sesuai dengan kriteria. Izinkan kami untuk kalau bahasanya dikiloin tuh, pokoknya kita kiloak gitu ya. Kiloak, kok aku ingetnya luwak apaan ya? Diloak gitu kan. Jadi nanti donasinya, uangnya untuk tadi operational, untuk kirim donasi. Saya itu udah punya tukang loak langganan by the way. Karena saking banyak yang tidak sesuai kriteria, kalau ada apa-apa Pak datang dong kiloin gitu kan. Nanti dapat uang 100.000 karena ada 100 kilo misalnya gitu kan. Kak Uga minum kopi, oh ya. Makasih loh Kak Todi, kalau mau kirim kopi boleh ke Bandung lah, jadi minta. Enggak, jadi maksudnya tapi harus dikonsen juga gitu kan. Biasanya kita punya nomor kontak donatur ya, jadi kita bisa minta ke beliau
minta izin bahwa bukunya yang ada yang tidak sesuai itu kita jadiin, kita lakukan yang lain lah di loak gitu misalnya. Tapi kalau misalnya mau dibuang misalnya, jadi waktu banjir 2020 saya kan terima donasi di kosan. Waktu itu saya masih di kosan di Bekasi. Habis itu kena hujan, by the way, mohon maaf ya, di Bekasi itu hujannya lumayan deras. Buku-buku donasi, assalamualaikum. Jadi saya buang gitu kan. Nggak enak sebenarnya bilang kalau bukunya kena banjir terus kita mohon izin buang, tapi ya minta izin aja gitu kan, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi tetap tadi ya ngebangun komunikasi sama donatur, itu sebenarnya bisa jadi track record buat kita. Kalau berhasil dikirim kita lapor, kalau ada kurang kita lapor juga gitu kan. Jadi tetap membangun koneksi tadi gitu ya sama donatur. Kayak gitu sih. Ya kayak gitu ya. Ada lagi nggak yang belum ini? Nah, yang tadi udah clear ya, berarti bisa diloak. Yang penting tetap poinnya harus izin ya Kak Uga ya kepada donatur. Oke. Selanjutnya nih Kak Uga, mungkin kalau tadi kita lebih banyak membahas tentang penggalangan donasi secara umum, kalau ini mau ngebahas tentang SBI-nya nih Kak. Nih ya. Ada pertanyaan, ada nggak sih Kak kriteria khusus untuk penerima manfaat dari sedekah buku Indonesia? Apakah gerakan literasi yang dikembangkan oleh individu, bukan dari komunitas gitu ya Kak ya, berkemungkinan untuk bisa menjadi penerima manfaat dari SBI? Silahkan Kak Uga. Oh, oke. Ini menarik. SBI hanya punya 3 kriteria. Suara aku stabil nggak? Stabil Kak, maksudnya jelas. Soalnya tadi muncul lagi unstable. Yang SBI, beneficiaries SBI itu hanya ada 3. Yang pertama sekolah, yang kedua perpustakaan, yang ketiga panti asuhan. Jadi kita akan muternya ke 3 ini, kalau nggak sekolah, panti, perpus, atau taman baca gitu kan. Terus tadi kalau individu gimana? Individu bisa kalau dia punya rumah baca. Jadi saya punya teman, saya punya teman, nggak maksud bercanda. Saya punya teman di Lombok, kalau tadi saya cerita di Lombok, dia bilang, Kak Uga, aku mau bikin, baru mau bikin ya, jadi belum ada. Aku mau bikin rumah baca. Oke, kalau mau bikin berarti kan nanti yang dikasih sebenarnya rumah bacanya lewat si kakak ini, karena kakak ini teman kita gitu kan. Tapi kalau individu pure individu enggak sih. Kalau kita ya ada timbangannya sebenarnya gitu. Misalnya kayak Kak Ajeng tadi ya, Kak Ajeng lagi bangun rumah baca. Yang dikasih sebenarnya bukan Kak Ajengnya, tapi rumah bacanya lewat koneksinya Kak Ajeng. Kita kenalnya sama Kak Ajeng gitu. Pertimbangannya lebih ke pengelolaan bukunya, pemanfaatan bukunya. Ini saya pernah baca berita gitu kan. Ini karena baca berita bahwa misalnya ada seseorang yang menerima donasi buku. Jadi dia individu, tapi habis itu entah itu diloakin atau dijual lagi gitu ya. Tapi untuk kepentingan individu gitu kan. Jadi kayaknya aku tidak ke situ gitu arahnya. Tapi kalau teman-teman punya pertimbangan lain, kenapa enggak sih kalau kata saya? Mau coba mah enggak, silakan. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Ini ada yang nanyain, tapi sepertinya udah terjawab ya siapa penerima buku tersebut. Jadi mungkin nanyain siapa penerima buku dari SBI. Tadi jawabannya udah ada ya Kak ya. Perpustakaan, panti asuhan, dan juga rumah baca ya. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak Uga. Halo Kak Uga, saya Ulfa dari kelompok 17 nih Kak. Akhirnya ada identitasnya ya kalau yang ini. Hai Ulfa. Waktu kuliah dulu, saya pernah membuat website untuk memudahkan orang melakukan hibah buku, barter, dan kampanye galang buku. Saat itu saya sudah mendekati teman-teman kuliah saya yang memang suka buku, tetapi responnya kurang bagus. Karena rata-rata mereka enggan mendonasikan buku mereka karena rasa kepemilikan gitu ya. Jadi nggak mau donasi nih buku aku gitu ya, sayang ibaratnya. Nah, menurut Kak Uga, cara apa yang paling efektif untuk mendekati mereka agar bisa tertarik mendonasikan buku dalam kampanye galang buku yang kita lakukan? Silakan Kak Uga. Seru nih, seru. Ini disebutnya hoarding. Coba aku tulis ya. Jadi di manusia itu, kebetulan by the way saya background-nya psikolog ya. Jadi saya mengerti yang sedikit-sedikit soal gitu, ada namanya hoarding. Nah, jadi kecenderungan seseorang untuk menyimpan barang ya, jadi nggak harus buku.
Bisa barang tuh bisa baju, bisa buku, bisa apapun lah gitu ya barang. Nah, secara psikologis orang-orang yang punya kecenderungan hoarding itu bukan karena dia pelit atau sayang sama bukunya gitu kan. Sebenarnya itu ada bahasa ininya apa ya, sikatnya. Jadi dia itu punya kenangan terhadap barang tersebut yang kenangan itu masih mau dia keep. Kalau barang dari mantan, ceilah gitu ya, barang dari mantan gitu ya, maunya di keep terus, kayaknya berarti ada sesuatu yang masih dia mau keep, apapun bentuknya, tapi psikologis banget, entah itu kenangan masa indahnya, entah itu rasanya, entah itu baunya, maksudnya penciuman gitu ya, bau bukunya misalnya gitu kan, atau bajunya itu punya wangi tertentu waktu itu gitu kan, nah itu dia cenderung keep gitu kan. Nah kalau memang sudah terlalu banyak dan menjadi ruang yang sempit, malah itu rumahnya gitu bisa jadi sempit, itu sebenarnya tidak baik juga buat kesehatan dia. Nah, cara untuk mendekatinya gitu ya. Satu, kalau memang dia hoarding ya kayaknya itu harus ada penanganan khusus ya kalau emang udah sampai psikologi. Kalau yang kayak gini ini kayaknya lebih ke ada sesuatu yang bisa dia suka bukunya gitu kan. Kita nggak bisa memaksa gitu ya orang supaya donasi, tapi mungkin kita bisa melakukan yang namanya edukasi. Entah itu bikin seminar-seminar gitu ya yang yang berhubungan dengan karakteristik orang tadi gitu kan, mental health yang relate sama buku misalnya, itu bisa juga. Terus juga misalnya kalau teman-teman udah pernah punya histori sebelumnya, gitu ya, terus minta sama beneficiaries-nya, mau dong video respon dari adik-adik terima buku, mau dong kalau adik-adiknya kirim tanda tangan ataupun tulisan say thank you sama kakak-kakak di sini. Nah, kirimin dulu saya suka fotoin ya tadi kata-kata dari anak-anak, misalnya gambar terus bilang terima kasih bukunya lalala apa gitu kan, terus saya minta fotoin gitu kan, terus habis itu saya kirim ke donatur ataupun calon donatur, itu bisa sih sebenarnya. Kita jadi kampanyenya lewat story sebelumnya gitu. Oke, menarik banget nih Kak Uga ya. Jadi ada tetap apa ya, ibaratnya keterikatan barangkali ya dengan donatur dan calon donatur dan melihat histori sebelumnya. Ini sedikit bersinggungan dengan pertanyaan selanjutnya Kak Uga ya. Ini ada yang mempertanyakan lagi nih Kak. Yang Kak mau tanya, biasanya para donatur mengharapkan laporan kegiatan penyebaran buku atau tidak ya gitu. Jadi kegiatannya supaya bisa dipercaya. Jadi maksudnya biasanya tuh setiap donatur tuh emang ngarepin banget atau memang kita perlu inisiatif sendiri aja sih Kak untuk memberikan laporan barangkali. Silakan Kak Uga. Kalau based on yang selama ini, kalau bentuknya laporan enggak ya. Kalau individual tuh enggak biasanya. Tapi kalau kayak kita ngirimin foto itu sebenarnya itu ya bangun engagement ke komunitas kita sebenarnya. Jadi bisa dilakukan. Yang biasanya minta laporan itu kalau kita dapat CSR, dapat donasinya dari corporate gitu kan, itu biasanya minta laporan, literally bentuknya laporan, mau di Word, mau di PPT gitu kan. Tapi kalau donatur yang individu biasanya kepo foto aja, kirimin. Kalau kita punya laporan tahunan boleh dikirimin. Jadi yang tahun lalu dikirimin. Atau video-video say thank you tadi bisa dikirimin. Kalau teman-teman udah pernah ke capture di media, maksudnya media mainstream gitu ya, TV, media online, media cetak, kirim ke donatur juga itu membantu meyakinkan para donatur sebenarnya gitu kan. Itu bisa dilakukan sih. Kalau individu biasanya enggak, cuma kita inisiatif aja share ke mereka gitu. Kak Uga, ini pertanyaan terakhir nih Kak Uga, terkait kegiatan-kegiatan penggalangan donasi yang sudah dilakukan oleh SBI gitu Kak Uga ya. Ini umumnya dilakukan sendiri atau ada sponsor yang memfasilitasi juga Kak Uga? Kegiatan donasi kita udah mix ya. Kalau SBI ya, dulu awalnya itu donasi waktu kami belum terima uang, jadi
donasi bentuknya buku, pengiriman donasi itu uang pribadi gitu kan. Tapi lama-lama kayaknya kalau ngirim jauh-jauh berat juga gitu kan. Sedangkan yang minta donasi makin lama, awalnya 15, habis itu 25, habis itu sekarang udah banyak gitu kan. Nah itu kalau SBI-nya ataupun organisasi teman-teman mau berjalan terus, itu nggak mungkin capacity sendiri gitu ya. Uang kita sendiri kan, mohon maaf saya bukan anak sultan ya, yang banyak gitu mah, gitu kan. Oke kalau gitu mas senang-senang aja gitu kan. Tapi mengingat juga kondisi kita kayak gimana, sebenarnya nggak apa-apa kan kita dapat uluran tangan dari orang lain gitu kan. Sekarang supaya dapat uluran tangannya cukup gitu kan, itu kita bisa juga masukin proposal, grant gitu ya. Nanti saya share sedikit ya soal SBI gitu ya, dapetin grant atau masukin ke komunitas-komunitas ataupun organisasi-organisasi yang punya program literasi gitu ya. Contohnya Indo Relawan itu kenapa enggak sih? Jadi bisa banget gitu. Jadi kalau sekarang mau pakai dana pribadi dulu sambil ngumpulin portofolio, kalau udah pack gitu ya, udah baik lah gitu ya, udah ada historinya, kenapa enggak coba masukin gitu kan. Teman-teman bisa cari mini grant atau grant juga bisa. Kayak gitu. Ya, terima kasih banyak Kak Uga untuk kesempatan ini sudah menjawab pertanyaan teman-teman semua. Alhamdulillah semua pertanyaan. Aku tadi share dikit ya. Oh iya, boleh. Share dikit soal SBI ya sebentar. Ya, silakan. Kalau tadi kan itu sebenarnya udah ada saya ceritain sedikit, tapi biar teman-teman dapat gambarannya gitu kan. Kita dari 2014 cuma sendiri, habis itu berempat, habis itu banyak, habis itu sendiri, habis itu berempat, atau pokoknya udah gonta-ganti orang gitu kan. Nah, ini donasi pertama kirim ke, kalau ada yang di Kabupaten Nrekang gitu ya, ini kita dulu kirim ke Nrekang, saya datang sendiri dari Bandung dengan beberapa box buku dan beberapa koper ya waktu itu, karena ada mukena dan sebagainya. Nah, ini dulu self funding. Kalau saya di Bandung, kalau teman-teman ada yang di Jakarta ataupun di dekat teman-teman itu ada publisher, teman-teman jangan ragu datang. Saya di Bandung itu ada Mizan, saya datengin Mizan loh. Saya benar-benar masukin proposal atau enggak ya, saya agak lupa. Pokoknya saya memasukkan sejenis surat kali ya, mungkin belum proposal waktu itu, ke Mizan ataupun nanti kalau ada yang di Kompas atau yang publisher silahkan datengin, mereka biasanya open. Habis itu Sedekah Buku melakukan dialog fundraising, 2 volunteernya SBI dari Bandung dan dari Jogja jalan ke NTB, dan di NTB mereka donasi buku sedikit dulu bukunya, jadi kayak simbolis, tapi kita udah tahu itu tuh tempat mau dibangun gitu kan, yang tadi saya cerita. Jadi ada yang baru mau bangun tempat, kita titip buat disurvei sama teman volunteer, terus habis itu kita beli buku 1,5 juta di Lombok, dikirim ke sana gitu kan. Nah itu cara-cara yang bisa dilakukan. Terus tadi kalau teman-teman harapannya bisa berjangka panjang, coba jangan takut untuk masuk ke corporate, bank, kementerian, itu mangga silakan dicoba. Nah, ini multi channel, teman-teman silakan memanfaatkan rekan-rekannya teman-teman gitu ya. Saya punya tim campaigner, kalau dia lari bawain feel-nya SBI gitu ya. Dia lari sama bawain ini. Terus kalau saya nggak bisa ngirim ke Papua karena mahal banget. Kita kolaborasi sama komunitas fotografi gitu ya untuk kirim bukunya ke sana gitu ya. Mereka lagi mau foto-foto di Papua gitu ya, di pegunungan Fak-Fak gitu kan. Atau yang kayak gini nih, yang ketemu langsung di taman baca gitu ya, taman kota, saat itu masih bisa ya. Tadi corporate fundraising, teman-teman kalau teman-teman bisa bangun portofolio yang baik, corporate itu sebenarnya bisa percaya loh, nggak cuma 1 kali tapi 2 kali. Yang tadinya saya dapat 30 juta, tahun berikutnya dapat 50 juta gitu kan, itu silakan dicoba. Terus habis itu manfaatin community atau society di sekitar teman-teman untuk bikin kegiatan, di mana kegiatan ini sebenarnya tadi ya tidak hanya untuk literasi donasi bukunya aja, tapi kegiatannya gitu ya. Jadi nggak cuma fisiknya, tapi feel-nya juga bisa dibangun
gitu. Kolaborasi dengan semua pihak, termasuk Indo Relawan, terus juga yang lain gitu ya. Event-event silahkan join. Ini 2019, 2018, 2020 kita bikin sesuatu yang berbeda, bukan donasi buku, tapi donasi sembako gitu kan. Masukin ke platform karena waktu itu fenomenanya kayaknya butuhnya sembako dan uang gitu kan. Habis itu cari grant, silahkan cari bisa di tempat-tempat yang lain juga. Nah ini teman-teman kalau teman-teman udah sering berkegiatan, kalau teman-teman ada channel untuk bisa di capture sama media, sosial media, silahkan dikumpulin portofolionya. Sebenarnya itu bisa bantu teman-teman ketika nanti pitching ke corporate gitu ya, sharing ke corporate gitu. Ya ini manfaatin juga volunteer ya. Kalau teman-teman punya kegiatan apa, kasih volunteernya, fotoin dong, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya buat ini aja ya. Gimmick-gimmick, tapi sebenarnya itu kayak, oh ternyata volunteer aku sebegitunya ya. Sampai di atas Rinjani pun dia mau fotoin gitu kan. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu, Kak. Thank you. Ya, terima kasih banyak Kak Uga untuk kesempatannya. Ini udah sharing, udah bantu jawab juga ya pertanyaan teman-teman semuanya. Juga aku mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi aktif ya dengan bertanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan didapatkan hari ini bisa bermanfaat, baik itu untuk challenge kita di Genlit ataupun untuk gerakan literasi kita di luar Genlit ya. Karena pasti teman-teman punya juga nih apa namanya keinginan-keinginan ya berkontribusi di bidang literasi. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, setelah ini kita mau ngadain sesi foto bersama dulu ya. Sebelum ditutup kita akan sesi foto bersama dulu. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum menyalakan kameranya, mungkin yang belum siap-siap silahkan segera gitu ya. Ini dibantu Kak Dina atau Kak Kinan ya untuk fotonya? Iya, boleh aku Kak. Oke, sama Bareng-bareng sama kakak-kakak Fasil ya. Ya, silakan teman-teman yang lain yang belum open cam, silakan segera open cam. Mangga Kak Dina. Silakan slide pertama dulu ya, teman-teman. Oke, ini masih kalau chat masih rame. Ya, karena kita nggak tahu ada di mana, silahkan tetap L dong, senyum. L. Oh iya, salam literasi ya. 1, 2, 3. Oke, wait a moment. Tahan. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Sip. Silakan. Semua ya Kak Din ya? Sudah. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semuanya dan kepada Kak Uga juga makasih banyak. Mungkin sebelum ditutup boleh Kak Uga memberikan motivasi atau closing statement buat teman-teman relawan Genlit Batch 3. Silahkan Kak. Oke, teman-teman, selamat berjuang. Apa ya? Kayak dunia literasi itu bukan sesuatu yang kalau saya boleh bilang ya jangka pendek gitu ya. Jadi teman-teman ketika baru lagi harus ke niat teman-teman untuk berbaginya tuh untuk apa gitu kan. Sehingga apapun tantangannya nanti, tantangan dana, tantangan volunteer yang berkurang, tantangan jauhnya lokasi gitu kan. Tantangan-tantangannya itu bisa diselesaikan gitu kan, bisa dilewati karena balik lagi ke niat awalnya gitu. Jadi keep fighting generasi literasi. Yes, semangat teman-teman. Terima kasih banyak lagi kepada Kak Uga. Boleh teman-teman barangkali ada yang mau menyampaikan terima kasihnya secara langsung ya sebelum Kak Uganya meninggalkan Zoom kita. Mungkin setelah ini kalau misalnya Kak Uga ada kegiatan lain ya Kak ya, setelah sesi ini dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom-nya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Uga yang udah sharing pada kesempatan siang hari ini. Oke, sebelum aku kembalikan kepada Kak Dora, aku juga mau ingetin nih buat teman-teman semuanya untuk nanti mengisi link feedback ya Kak ya. Feedback dari kelas kedua, nanti linknya mungkin bisa dibantu di-share oleh Kak Kinan. Nanti bisa diisi di sana ya untuk feedback kelas 2-nya. Sudah ada ya. Nah, nanti bisa diisi di sini. Terus
Mungkin kalau misalnya nanti ada hal-hal nih yang menurut teman-teman perlu perbaikan atau apa yang menarik di kelas ini bisa ditulis ya, diungkapkan setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya di link feedback ini. Oke. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semuanya. Langsung aku kembalikan lagi kepada MC kita, yaitu kepada Kak Dora. Kepada Kak Dora, dipersilakan. Halo semuanya, kembali lagi ya dengan aku Dora. Terima kasih Kak Sofi dan Kak Nur Anugrah. Nah teman-teman, hari ini aku mau ngingetin tentang, bentar, Kinan boleh share screen nggak? Share screen yang challenge 1. Nah, jadi teman-teman itu ada beberapa tugas yang mulai hari ini teman-teman bisa jalanin ya. Yang pertama itu pretest yang tadi, pretest itu sampai hari Minggu besok. Nah, sama giveaway. Giveaway-nya jangan lupa ya teman-teman ya. Giveaway-nya masih berjalan. Jadi giveaway tentang belajar apa hari ini, posting 2 konten tentang hari ini. Template-nya ada di folder relawan dan diposting ke sosial media teman-teman masing-masing dengan visualisasi yang menarik supaya ada kesempatan teman-teman untuk memenangkan buku dari kita. Nah, yang pertama ini challenge yang teman-teman bisa kerjain mulai hari ini adalah challenge 1. Challenge 1 ini tentang survei Taman Baca. Survei Taman Baca jenjang waktunya hari ini sampai 5 November 2021. Form pelaporannya ada di bit.ly report Genlit 3 C1. Nah, pelaporannya ini hanya dilaporkan di link ini ya teman-teman. Jadi bukan dilaporkan ke kakak-kakak fasilnya, tapi lewat link ini. Nah, challenge ini ditunjukkan untuk seluruh relawan yang melakukan survei ke Taman Baca, komunitas literasi, perpustakaan, sekolah, taman perpustakaan sekolah di daerah masing-masing ya. Survei ini tuh tidak terbatas, teman-teman bisa ngelakuinnya secara offline atau online. Nah, kalau online, teman-teman bisa gunain sosial media, Instagram, email, telepon, WhatsApp, atau yang lain-lain. Dan bila memungkinkan untuk teman-teman survei secara offline, silakan dengan mematuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa prokesnya. Nah, teman-teman itu tugasnya di challenge ini mengumpulkan informasi tentang Taman Baca, area literasi di lingkungan setempat, informasi umum, terus teman-teman minta kontak PIC atau penanggung jawab dari teman-teman dari Taman Baca tersebut, dan ada daftar pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan kepada Taman Baca, terus dilaporin ke link tersebut ya. Nah, bila teman-teman ada kesulitan dalam challenge 1 ini, teman-teman bisa minta bantuan nih sama teman kelompoknya atau kakak-kakak hasilnya. Pasti mereka bantuin teman-teman. Dan semua challenge ada di buku saku ya. Nah, sekarang challenge 2. Challenge 2 itu ini challenge 2 Kinan dan challenge 3 ya. Nah siap-siap buat challenge 2 kita ada penggalangan donasi. Nah, ini penggalangan donasinya berkelompok ya, teman-teman. Jenjang waktunya ada tanggal 6 sampai 19 November. Panduan challenge-nya ada di folder relawan Genlit 3. Silakan teman-teman diskusi ke kelompoknya dan kakak-kakak hasilnya ya. Nah, ini ada challenge 3 nih teman-teman. Challenge 3 tentang 21 hari membaca buku. Nah, challenge ini bisa teman-teman kerjain dari hari ini sampai 19 November 2021. Form pelaporannya ada di bit.ly
LY Report Genlit 3C3. Challenge ini juga ditujukan ke seluruh relawan menyelesaikan membaca minimal 1 buku selama challenge berjalan. Berarti 30 Oktober sampai 19 November itu teman-teman harus menyelesaikan minimal 1 buku selama rentang waktu ini ya. Nah, setelah jenis buku yang digunakan itu bebas, teman-teman mau self improvement, mau economic, bisnis, atau fiksi itu terserah teman-teman. Dan setelah membaca buku, teman-teman diminta untuk mereview atas buku yang dibaca. Terus dibuat konten dengan poin berikut. Yang pertama, judul buku dan pengarang. Yang kedua, hal apa saja yang aku dapatkan setelah membaca buku ini. Yang ketiga, ada siapa yang kamu rekomendasikan membaca buku ini. Terus alasannya apa? Contohnya, 1, judul bukunya Catatan Juang, pengarangnya Firsa Besari. Hal yang aku dapetin setelah membaca buku ini, aku mendapat banyak nilai kehidupan dari pengalaman juang. Aku mau rekomendasi ini sama buku ini buat Kak Anteng, karena buku ini ringan, tapi banyak value yang harus diambil. Jadi, karena ringan, Kak Anteng bisa baca-baca setelah pulang kerja atau di weekend. Nah, contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman buat posting tentang tentang review buku tersebut di story media sosial Instagram teman-teman masing-masing. Terus pakai hashtagnya challenge 3 Genlit, dan jangan lupa tag Indorelawan dan Generasi Bangun Literasi. Dengan visual yang menarik ya teman-teman bisa pakai font, warna, atau stiker yang menarik. Nah, semua relawan harus simak informasi berikut. Jadi, setiap teman-teman yang sudah menyelesaikan programnya, itu kita akan kasih sertifikat dengan syarat, ada syaratnya. Teman-teman harus hadir minimal 6 dari 8 pertemuan, termasuk onboarding dan inaugurasi. Jadi, teman-teman cuma diberikan kesempatan 2 kali absen selama program ini. Nah, terus teman-teman diminta untuk menyelesaikan seluruh challenge ya. Jadi nggak cuma ikut kelas, tapi teman-teman juga harus nih melaksanakan challenge-challenge yang ada di Genlit ya. Nah, terus teman-teman juga diminta untuk mengevaluasi program di akhir pertemuan. Jadi nanti teman-teman akan mendapat sertifikat dengan syarat sebagai berikut ya. Tolong dicatat. Nah, ingetin lagi tentang giveaway lagi, teman-teman. Giveaway belajar apa hari ini? Teman-teman diminta untuk membuat 2 konten tentang kelas 1 dan kelas 2 hari ini di sosial media teman-teman masing-masing. Post di IG story-nya, tag and mention Generasi Bangun Literasi, Indorelawan, dan sedekahbuku.id. Nah, template-nya teman-teman bisa unduh ya di folder relawan. Nah, semua cakupan, semua informasi-informasi penting tentang relawan, tentang kelas, challenge, itu ada di buku saku. Jadi, ini adalah buku saktinya semua relawan. Jadi, tolong diunduh dan dibaca. Nah, sampai jumpa lagi di kelas 3 dan 4 hari Sabtu 6 November 2021. Terima kasih semuanya. Kasih reaction. Terima kasih Kak Dora. Matur suwun semuanya. Keren. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Most of the time, looking behind what's the so-called life.
shawty with my other phone, yeah. Fake faces, gotta cut them up, yeah. Fake faces, they don't cause up, yeah. My faith is from the cameras, yeah. Flash, flash, I'ma take a picture from my fam down. Show 'em I've made it flashbacks to the picture from way back. The kids like, who's that, who's that? Now I do Hollywood, yeah. Copies everywhere like a walkie-talkie. I'ma run the lobby, speak to nobody. San Gabriel Valley, I'ma crash your party like